Selamat pagi. Part ketiga ini, David 84 Channel akan membahas contoh soal pretest PPG Guru Agama Kristen. Masih kompetensi profesional. Dalam video ini, Bapak Ibu bisa melakukan pause dan menentukan pilihan sebelum kunci jawaban saya berikan untuk membantu mengingat pelajaran refresh yang telah dipelajari semasa kuliah. Soal nomor 51 sampai 70. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, Bapak Ibu bisa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Soal nomor 51. Tidak peduli siapa dan dimanapun mereka berada, siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua adalah satu dalam kurung am. Hal ini menunjukkan bahwa gereja adalah am, yang artinya kecuali A. Terbuka, B. Memiliki peranan yang luas, C. Temperamental, D. Universal. Jawaban yang benar C. Temperamental. Soal nomor 52. Tujuan khusus dari gereja itu adalah untuk memuliakan Bapa yang di surga. Dalam Alkitab, kata gereja digunakan dalam 3 cara, kecuali A. Secara universal, B. Secara lokal, C. Sebuah perhimpunan, D. Secara fisik. Jawaban yang benar D. Secara fisik. Soal nomor 53. Dalam Perjanjian Baru, kita menemukan bahwa gereja itu adalah orang yang dipanggil keluar dari dunia. Kolose pasal 1 ayat 13, 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat mengenai gereja? A. Gereja disebut rumah Allah. B. Gereja disebut tubuh. C. Gereja adalah bangunan. D. Gereja adalah keluarga Allah. Jawaban yang benar C. Gereja adalah bangunan. Soal nomor 54. Peranan orang yang percaya kepada Yesus dalam dunia dengan memperlihatkan kasih, kesucian hatinya, serta menyinari kegelapan merupakan kehadiran gereja yang digambarkan sebagai A. Gereja sebagai garam dan terang dunia, B. Gereja sebagai tubuh Kristus, C. Gereja sebagai ranting-ranting pohon anggur, D. Gereja sebagai mempelai Kristus. Jawaban yang benar A. Gereja sebagai garam dan terang dunia. Soal nomor 55. Gambaran yang menghadapkan gereja pada tanggung jawab beribadah dengan tulus ikhlas, harus setia kepada Dia, serta mengasihi Allah dengan tulus dan ikhlas, menunjukkan adanya suatu relasi yang amat dalam dan khusus merupakan gambaran dari A. Gereja sebagai tubuh Kristus, B. Gereja sebagai ranting-ranting pohon anggur, C. Gereja sebagai mempelai Kristus, D. Gereja sebagai garam dan terang dunia. Jawaban yang benar C. Gereja sebagai mempelai Kristus. Soal nomor 56. Di dalam gereja tidak ada perbedaan antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Oleh karena itu, jikalau seseorang menderita, maka semua anggota ikut merasakan penderitaan. Pernyataan di atas merupakan kehadiran gereja yang digambarkan sebagai A. Gereja sebagai mempelai Kristus, B. Gereja sebagai tubuh Kristus, C. Gereja sebagai garam dan terang dunia, D. Gereja sebagai ranting-ranting pohon anggur. Jawaban yang benar B. Gereja sebagai tubuh Kristus. Soal nomor 57. Gereja dimulai 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, sekitar tahun 30 sampai 40 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan mendirikan gerejanya, dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, dalam kurung Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4, gereja secara resmi dimulai. Berapa jumlah orang yang menerima khotbah Simon Petrus lalu memilih untuk mengikuti Kristus dengan cara dibaptiskan? A. 1.000 orang, B. 2.000 orang, C.
3.000 orang. D. 4.000 orang. Jawaban yang benar C. 3.000 orang. Soal nomor 58. Martin Luther berpegang teguh pada bahwa Alkitab merupakan satu-satunya sumber otoritas yang mustahil keliru dalam urusan iman Kristen, atau yang dikenal dengan istilah A. Sola Fide, B. Sola Gratia, C. Sola Scriptura, D. Soli Deo Gloria. Jawaban yang benar C. Sola Scriptura. Soal nomor 59. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa keselamatan dan pembenaran yang kita peroleh semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Itu bukan hasil usaha atau kerja keras dalam melakukan perbuatan baik yang melaluinya kita layak mendapatkan upah berupa keselamatan dan pembenaran. Merupakan pengertian dari istilah A. Sola Gratia, B. Sola Scriptura, C. Sola Fide, D. Sola Deo Gloria. Jawaban yang benar A. Sola Gratia. Soal nomor 60. Kita dibenarkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Pernyataan ini dengan tegas dan jelas menentang ajaran yang mengajarkan bahwa kita dibenarkan bukan hanya melalui iman saja, melainkan juga membutuhkan perbuatan. Pernyataan ini dikenal dengan istilah A. Soli Deo Gloria, B. Sola Fide, C. Sola Gratia, D. Sola Scriptura. Jawaban yang benar B. Sola Fide. Soal nomor 61. Kita dapat menemukan hukum kasih dalam Alkitab, khususnya 3 kitab Injil Sinoptik, dalam varian kisah yang menarik tentang hukum yang terutama. Salah satunya terdapat dalam kitab A. Markus pasal 13 ayat 3-13, B. Lukas pasal 7 ayat 1-10, C. Lukas pasal 10 ayat 1-12, D. Matius pasal 22 ayat 34-40. Jawaban yang benar D. Matius pasal 22 ayat 34-40. Soal nomor 62. Keluarga adalah suatu persekutuan yang terkecil di mana terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang lazim disebut keluarga inti. Di bawah ini merupakan pemahaman keluarga Allah secara teologi, yaitu jawaban yang benar D. Lembaga rohani yang dibentuk oleh Allah di bumi. Soal nomor 63. Keluarga Allah yang ideal adalah keluarga Allah yang memahami dengan benar fungsi-fungsi yang menjadi bagian tugasnya. Adapun fungsi-fungsi keluarga Allah menurut B.S. Sijabat sebagai berikut, kecuali A. Fungsi prokreasi, B. Fungsi sosialisasi, C. Fungsi delegasi, D. Fungsi ekonomis. Jawaban yang benar C. Fungsi delegasi. Soal nomor 64. Kunci untuk bertumbuh adalah mempelajari firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidupnya akan ditandai dengan integritas. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan hambatan yang menyebabkan orang Kristen tidak bertumbuh? A. Senang mendengar khotbah hanya sekedar untuk kepuasan dan kenikmatan intelektual. B. Memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang rusak budaya keluarga. C. Mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam pertemuan keluarga secara rutin setiap hari. D. Senang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang benar A. Senang mendengar khotbah hanya sekedar untuk kepuasan dan kenikmatan intelektual. Soal nomor 65. Untuk membuktikan kasih kita kepada Allah, maka kita harus mengasihi sesama seperti yang dijabarkan dalam perintah hukum Taurat. Salah satunya yaitu A. Tidak menyembah patung, B. Tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan, C. Tidak boleh melukai sesama dengan perbuatan, D. Menyembah serta mengimani Allah yang Esa.
Jawaban yang benar, C. Tidak boleh melukai sesama dengan perbuatan. Soal nomor 66. Keluarga Kristen adalah pemberian Tuhan yang tidak ternilai harganya. Keluarga Kristenlah yang memegang peranan penting dalam membentuk moral dan karakter diri di tengah tantangan zaman. Di bawah ini merupakan faktor yang mempengaruhi tantangan keluarga Kristen masa kini, yaitu A. Hidup yang sederhana. B. Hidup dengan perasaan bukan dengan iman. C. Hidup yang mandiri. D. Hidup yang selalu berdampingan satu sama lain. Jawaban yang benar, B. Hidup dengan perasaan bukan dengan iman. Soal nomor 67. Keluarga Kristen perlu menyadari mengenai peranannya mengatasi tantangan keluarga Kristen masa kini dengan cara memperlakukan nilai-nilai Kristiani, salah satunya menjadi keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Apakah yang dimaksud dengan keluarga sebagai tempat bernaung kudus? Jawaban yang benar, B. Keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang memberdayakan anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah. Soal nomor 68. Setiap keluarga Kristen yang percaya kepada Allah sedapatnya memaknai setiap tantangan kehidupan masa kini demi pertumbuhan imannya. Di bawah ini merupakan sikap yang tepat dalam memaknai tantangan keluarga Kristen, yaitu A. Semakin banyak tantangan, maka semakin banyak pula kesempatan untuk berseru kepada Tuhan. B. Semakin banyak tantangan, maka semakin banyak pula kesempatan untuk melakukan persekutuan doa. C. Semakin banyak tantangan membuat keluarga semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah menurut kehendak Allah. D. Semakin banyak tantangan membuat keluarga semakin kerap mengeluh, bersungut-sungut, dan saling lempar tanggung jawab. Jawaban yang benar, C. Semakin banyak tantangan membuat keluarga semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah menurut kehendak Allah. Soal nomor 69. Dalam kehidupan masyarakat, ada begitu banyak nilai-nilai yang tidak diajarkan atau ditanamkan. Beberapa nilai Kristiani yang harus ditanamkan kepada setiap generasi, yaitu A. Kebenaran, kesalehan, kepasrahan, kesetiaan. B. Kasih, kesetiaan, kekudusan, kepasrahan. C. Kesetiaan, kekudusan, kepasrahan, kebenaran. D. Kebenaran, kesetiaan, kesalehan, kekudusan. Jawaban yang benar, D. Kebenaran, kesetiaan, kesalehan, kekudusan. Soal nomor 70. Salah satu hal mendasar yang menjadi penyebab gagalnya penanaman nilai-nilai bagi anak yaitu A. Kurangnya wawasan yang tepat dalam menanamkan nilai. B. Kurangnya bujukan yang tepat dalam menanamkan nilai. C. Kurangnya modal dalam upaya mendorong stimulus minat anak. D. Kurangnya teknik yang tepat dalam menanamkan nilai. Jawaban yang benar, kurangnya teknik yang tepat dalam menanamkan nilai. Demikian contoh soal pretest soal nomor 51 sampai 70. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan informasi dari channel ini.